bibir saya udah menor, apa alis saya kurang kerang. Telepon Mas Jawin yang pas saya nangis kan, sopan bener nih gitu kan. Halo teman-teman, selamat datang di Cerita Mas Wir. Tempat kita dengerin cerita dari orang-orang hebat yang sering kita lihat tapi jarang kita dengar kisahnya. Nah, hari ini spesial karena di samping Mas Wir sudah ada pramudi perempuan Transjakarta. Di balik setir ada ibu, ada pejuang keluarga, ada cerita yang layak untuk kita dengar. Langsung saja, Mak. Diperkenalkan dulu nama, terus tugasnya di pool mana, terus biasanya baru kemana. Ya. Langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya biasa disapa Miranti Yustika Dewi Lestari atau biasa dipanggil Mama Bokir kalau di TikTok. Saya pramudi Transjakarta Swakelola di Depo Pinang Ranti di rute 1P Senen Blok M. Di 1P ya, Mak ya? Iya. Boleh tahu nggak, Mak? Apa namanya? Kenapa pakai nama mamanya Bokir nih? Pasti ada ceritanya nih. Boleh Ada. diceritakan ke teman-teman. Jadi sebetulnya Bokir itu nama kucing kesayangan saya. Itu kucing bukan saya piara khusus, tapi kucingnya itu datang sendiri ke saya waktu itu. Pas saya lagi bersih-bersih rumah, tiba-tiba tuh kucing si Bokir tuh nyamperin gitu kan, nyawil-nyawil tangan kaki saya gitu kan. Kok kucing sopan bener nih gitu kata saya gitu kan. Nah, udah. Kucing aja bisa sopan loh sama manusia gitu kan ya. Terus ya udah akhirnya saya kasih apa ya, saya paling nggak suka nama-nama ke barat-baratan. Saya pengen yang kearifan lokal. Saya menyukai tokoh-tokoh komedi di era tahun 70-an. Nah, itulah Bokir, tokoh Bokir itu tokoh komedi gitu. Akhirnya jadinya mamanya Bokir. Pasti banyak yang kenal di TikTok kan? Nah, awal kepikiran jadi pramudi Transjakarta itu gimana, Pak? No wonder, sama sekali nggak pernah kepikiran. Serius nggak pernah kepikiran saya bakal jadi pramudi. Nggak nyangka, Pak, ya? Nggak pernah, karena jujur saya itu boleh cerita sedikit ya. Ini sharing pengalaman juga. Di 2022 itu saya dari London ke Jakarta. Nah, saya sebelum COVID memang udah tinggal di sana. Nah, terus setelah kesini tuh misalnya mau jemput anak, mau saya bawa ke sana. Nah, saya bilang sambil nunggu anak saya lulus sekolah, kok saya diem-diem aja ya gitu kan, saya nggak betah orangnya kok nggak ada kegiatan. Nah, dari situ saya cari-carilah informasi. Kebetulan domisili rumah orang tua saya dilalui oleh Mikrotrans Jak 02. Nah, kebetulan waktu pas saya mau arah kemana saya lupa. Nah, saya duduklah di kursi depan. Nah, kebetulan ngobrol lah dengan pramudinya. Terus ngobrol, nah terus saya bilang gini, waktu itu saya lihat ada pramudi Mikrotrans yang perempuan. Oh iya Bu, memang kita lagi butuh yang perempuan. Oh, di mana ngelamarnya? Saya tanya gitu. Oh, emang Ibu tertarik? Oh iya, nggak apa-apa gitu kan. Nah, ke awal karir saya, Mas Wir, jadi bukan langsung di bis besar, tapi saya step by step dari Mikrotrans, mobil kecil atau yang biasa di Jaklingko, terusnya yang bis sedang, Mini Trans, baru yang sekarang tuh terakhir dan selamanya di Metro Trans. Scania ya, Pak, ya? Iya, Scania. Nah, dulu keluarga dukung atau sempat ragu tuh, Pak? Mau saya jujur apa ngambang nih? Jujur sama sekali nggak ngedukung. Yang ngedukung tuh hanya anak saya dan sahabat-sahabat saya itu. Karena terus terang aja, ketika saya mau berangkat pertama kali diklat ke Poltrada Bali, yang pertama kali itu mau ke diklat untuk Mikrotrans, saya pamitan, malah saya dapat bukan doa tapi malah kayak ucapan yang tidak mengenakan. Itu jujur banget, itu sangat menyedihkan sekali sih, tapi ya but I'm okay. Yang penting saya maju terus gitu kan. Karena Gitu. kan nggak semua perempuan itu berani duduk di balik kursi bus gede Oh, kan? butuh mental, Iya kan? butuh mental Mas, karena itu bisa mengganggu ke psikis juga. Karena kan terus terang di Indonesia, terutama di Jakarta, lebih banyak gengsinya daripada untuk kebutuhan hidup. Iya, benar. Benar nggak? Kalau saya gengsi, saya buang jauh-jauh. Kalau gengsi Mas, kita nggak makan gitu.
Terus sebagai pramudi perempuan nih Mas, tantangan terbesarnya apa? Tantangan terbesarnya adalah ketika terjadi emergensi di Traja, di unit kita, atau misalnya ada part yang harus kayak pernah terjadi sama saya tuh, tiba-tiba tuh nggak bisa digas. Nah itu tuh sebetulnya saya panik, tapi karena ada pelanggan, saya nggak mau pelanggan juga timbul ketidaknyamanan ya. Jadi saya bilang mohon tunggu sebentar, saya akan telepon teknisi terkait, dan pada akhirnya bisa jalan lagi gitu kan. Itu sih. Terus ya, pernah nggak diremehin sama pelanggan atau sama pengguna jalan lain? Pernah banget, dan kalau nggak salah saya pernah telepon Mas Jawin yang pas saya nangis kan. Itu yang kedua kalinya. Yang pertama itu sama pegawai, boleh nyebut instansi nggak nih? Jangan ya, pegawai. Nah itu karena pelang bastop Mas Wir gitu kan. Nah saya ketika waktu pas mau awal mula di 1P, kan kita kan setiap semua rute kan kita harus ada OR ya. Nah ketika saya OR, saya pasti tanya sama pengendali atau sama yang PDO di situ ya. Ini bastopnya mana aja yang berhenti dan mana aja yang tidak berhenti gitu. Karena ketika di satu titik belokan di Gunung Sahari 3 setelah traffic light itu ada bastop. Nah itu memang bastop itu memang udah 2 tahun tidak dilewati, karena memang itu riskan sekali terhadap lalu lintas yang lain ya, karena memang jarak dari traffic light ke itu cukup dekat, jadi menghindari yang tidak ingin terjadilah gitu. Nah itu di situ pelanggannya marah-marah, maki-maki saya. Ya udah, saya bilang saya hanya mengerjakan sesuai SOP saja gitu kan. Kita di sini sesuai apa kata perusahaan, bukan kata pelanggan. Itu yang saya lakukan. Gitu Mas Wir. Selama jadi pramudi nih Mas, pernah nggak ngalamin hal yang bikin Mama terharu gitu? Yang bikin saya terharu Bisa dari apa? Dari penumpang apa? iya, apa? pelanggan. Dari di 2022 pas di ini pelanggan mikro teman saya waktu di Jaklingko itu ada pasien di rumah sakit RSCM itu baru diamputasi kakinya Mas Wir gitu kan ya. Dia ngasih support banget sama saya, semangat katanya saya masih diberikan kaki yang sempurna, itu pertama. Nah belum lama di rute 1P itu saya kedapatan bawa anak Down syndrome itu. Nah Down syndrome itu dia sangat excited banget melihat saya nyetir, dan bahkan dia bilang ibu saya pengen seperti ibu, bagaimana caranya. Terus sampai dia ibu boleh nggak saya pakai topi ibu. Jadi dia termotivasi Mas. Sekarang Down syndrome itu udah punya tempat di masyarakat. Jadi kita jangan mengucilkan seseorang dengan fisiknya. Jadi kemampuannya, kemauan kerasnya itu harus kita perjuangkan benar-benar gitu loh. Tuh Mas Wir. Nah kalau yang bikin ketawa ada Mas? Aduh Mas Wir, kalau dibikin ketawa ada ibu-ibu hamil di pelanggan 1P juga, di rute 1P lagi hamil Mas. Dia udah beberapa kali memang naik sama saya gitu kan, cuman di hari keberapa kok agak sedikit ada apa nih dengan si ibu ini gitu kan, si mbak ini masih muda, hamil pertama kan. Nah tahu-taunya tuh dia pengen bilang ke suaminya, Bu, izin boleh nggak, tapi ibu jangan tersinggung ya. Loh kenapa gitu kan ya, istri saya pengen megang hidung ibu. loh mamanya hidung saya kenapa? Iya katanya pengen biar anaknya mancung kayak ibu. Itu satu. Dan kedua Mas, ada sering juga saya dipanggil Bapak, Bang. Saya bilang gini, Bu, bibir saya udah menor, apa alis saya kurang kerang? Karena orangnya bawa perempuan. Iya, oh maaf ya Mbak, saya pikir laki-laki, soalnya kan biasanya laki-laki. Enggak Bu, saya perempuan. Kadang hal-hal yang lucu tuh bikin capek kita berkurang ya Mas? Iya, kadang ya kelucuan dari pelanggan, ada juga yang sering ketiduran Mas, gitu. Banyak banget ketiduran. Saking nyamannya soalnya. Saking nyaman, karena loh Bapak kok nggak turun. Iya Mbak, saya nyaman banget naik ini loh. Memangnya kenapa? Soalnya kalau beberapa kali saya naik ini pramudinya ngeremnya ndut-ndutan gitu, bawa trajanya gitu. Itu menurut pelanggan, bukan kata saya loh. Nah, sebagai seorang ibu nih Mas, yang paling berat ninggalin apa Pak? Berangkat kerja tuh?
ketika anak sakit, Ya. ketika anak sakit atau dia mau menjelang ujian, nah itu kan saya harus ada di situ ya untuk mendampingi dia, untuk apa, mensupport juga, doa juga, untuk ya saling kita apa, kasih kontribusi lah gitu kan ya, kasih semangat. Misalnya kamu mana yang nggak bisa gitu kan, kita saling inilah gitu Nah, mas. yang bikin mama kuat sampai sekarang apa? Anak saya, Anaknya. anak, karena anak saya itu segalanya buat saya, Mas Wir. Mas Wir kan juga ngerasain dong. Kadang yang bikin kuat kan bukan gaji, tapi tanggung jawab ke keluarga. Iya, tapi kalau saya terus terang dari anak, otomatis kan kita tanggung jawabnya juga. Iya, makanya. Termotivasi kan, oh ini anak gue nih harus gimana nih gitu kan ya. Itu anak segala-galanya buat saya. Nah, Gitu. pesan buat penumpang Transjakarta mah apa tuh? Tunggu, sebelum pesan saya ada satu. Apa tuh? Di tiap putaran roda dan di tiap peluh yang setiap saya rasakan tiap hari saat pelayanan, itu ada cita-cita dan cita-cita sama keinginan anak saya harus terwujud. Itu setiap putaran roda itu nggak main-main loh. Itu ada doa, ada harapan anak saya di situ. Jadi terima kasih Transjakarta telah memberikan kesempatan saya untuk berada sampai saat ini. Terima kasih. Nah, untuk pesan-pesannya, Penumpang Transjakarta. iya, saya baca contekan dulu. Untuk perempuan-perempuan tangguh di luar sana, ini sedikit pesan buat kalian ya. Perempuan kuat bukan berarti tidak pernah menangis. Buat penumpang dulu. Oh, penumpang. Oh iya, salah ya. Saya udah terlalu emosi nih dengan suara perempuan. Oh, kalau pelanggan. Ya, buat pelanggan nih. Oh. Transjakarta, pesan-pesannya nih. Untuk pelanggan Transjakarta, saya mohon dengan sangat banget ya, ikutilah aturan SOP saat berkendara, saat menggunakan transportasi umum. Contoh, di Transjakarta atau LRT atau MRT atau KRL itu kan sudah ada tuh himbauan tentang tidak boleh makan dan minum selama berada di dalam Transjakarta. Kedua, tidak boleh merokok, tidak boleh berbicara keras karena itu jujur mengganggu kenyamanan yang lain juga. Dan yang paling penting, harus ada budaya malu dan budaya tanggung jawab adalah tap in tap out. Nah, itu kebanyakan yang banyak yang modus, Mas Wir, terus terang itu kadang-kadang bikin saya mangkal ya. Kita di sini wajib, Tugas pokok kita sebenarnya. iya, bukan tupoksi sebagai pramudi untuk tap in tap out, tapi kita punya tanggung jawab kepada perusahaan loh. Benar, itu ya secara nggak langsung kita juga membudayakan ini loh, tanggung jawab dan budaya rasa malu. Masa iya sih kerja harga 3.500 nggak sanggup bayar, Mas Wir? Ya kan, waktu itu pernah kejadian nih, saya sharing sedikit sama Mas Wir ya. Ada pelanggan naik dari GBK Senayan Bank DKI itu, dia habis lari pagi, outfitnya mentereng banget, Mas Wir, sepatunya branded, jam tangannya juga yang 7 juta. Dia langsung masuk, saya kode kayak gitu, mata saya kayak mata elang, beneran. Biar kata cuma spion dalam, tapi mata saya langsung jalan, beneran. Jangan, pokoknya kalau yang kedapatan sama saya jangan main-main ya. Tapi ini tanggung jawab saya sama perusahaan, bukan untuk pribadi saya, bener. Di sini saya sikap tegas, bukan saya galak, bukan apapun itu ya. Tapi di sini belajar melatih pelanggan untuk mempunyai rasa tanggung jawab. Itu aja sih sebenarnya, gitu Mas Wir. Tadi mah buat perempuan sekarang. Ada tisu nggak? Ini modus. Tadi pakai jaket. Iya, untuk perempuan di luar sana, ini ada sedikit pesan dari saya. Semoga ini bisa membuat motivasi dan terinspirasi juga dari saya ya. Perempuan kuat bukan berarti tidak pernah menangis, tapi bangkit setelah air mata itu mengering. Lalu, kekuatan sejati seorang perempuan terletak pada keberanian dalam menghadapi tantangan. Jadi, udah waktunya perempuan bangkit, jangan kasih kendor, oke? Itu sih Mas Wir, iya. Terima kasih banyak mamanya Bokir Iya. sudah berbagi cerita. Iya, Mas Wir, tawa, sama-sama. lucu, sedih. Perjalanan hidupnya Iya. Bokir ini luar biasa. Jadi buat teman-teman, kalau hari ini kalian naik bis dan lihat pramudinya perempuan
perempuan, ingat, di balik setir itu ada ibu, ada pejuang keluarga. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe Cerita Maswir, karena tiap orang punya cerita. Dan hari ini kita belajar dari cerita hidupnya mamanya Koki. Oke, sampai jumpa teman-teman. Kopinya di Mas. Kopi. Terima kasih Mas Wi.